Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirani Koto. Saya dari kelompok 1 angkatan 35 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Di sini saya akan menerangkan nilai-nilai dasar PNS. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ada 4 konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas yaitu definisinya kewajiban individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, di mana kita sebagai pelayan publik harus memenuhi tanggung jawab kita sendiri. Dan ada aspek-aspeknya. Yang pertama, berorientasi pada hasil sebuah hubungan, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Dan akuntabilitas publik horizontal sendiri artinya yaitu pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas, sedangkan vertikal pertanggungjawabannya kepada atasan kita sendiri. Dan tingkatan akuntabilitas bisa kita lihat dari diagram di samping ini. Kita masuk ke mekanisme akuntabilitas, di mana ada dimensi, mekanisme, dan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dimensi ada beberapa, yaitu kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakannya. Kejujuran berarti kita terkait dengan patuh terhadap hukum. Proses yaitu bagaimana prosedur kita, apakah sudah baik apa belum. Program yaitu bagaimana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang D, kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme. Mekanisme pekerjaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Mekanis di sini disebut dengan alat akuntabilitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Bagaimana dengan kepemimpinan, transparansi antar warga, integritas, tanggung jawab dan respon kita, keadilan, kepercayaan, dan sampai dengan dia nomor 9, konsistensi. Kita lanjut ke akuntabilitas dalam konteks. Sini ada dia transparansi dan akses informasi, di mana informasinya transparan, dan ada juga dia kalau dalam dia instansi berarti dia bersifat rahasia. Dan selanjutnya praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, serta konflik kepentingan itu sendiri ya. Nah, konflik kepentingan itu ada 2, yaitu keuangan dan non keuangan. Keuangan berarti penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Sedangkan non keuangan penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. PNS yang akuntabel. Kita lihat PNS yang akuntabel ada ajas kebijakan dan manajemen SN, yaitu mengatur bagaimana kebijakan para ASN. Ada prinsip profesi ASN dan perilaku ASN. Menjadi PNS yang akuntabel berarti PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktik, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sendiri.
Nah, di sini ada penerapan saya. Penerapan yang saya lakukan di sekolah, yang pertama, datang tepat waktu sebelum jam 7.30. Dan yang kemudian menyusun silabus pembelajaran, yaitu merencanakan apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya perbuat dari dia pembelajarannya dan media pembelajaran yang saya gunakan. Dan ada menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, di mana saya mengatur pembelajaran saya sesuai dengan silabusnya. Dan keempat, membuat media pembelajaran yang inovatif dan kreatif tentu saja, yang membuat para murid mudah memahami apa yang saya ajarkan. Dan kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti yang pernah saya lakukan adalah sekolah ramah anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.